Shalom teman-teman semua, pada hari ini marilah kita seperti biasa, marilah kita renungkan sedikit dari firman Tuhan, mengisikan sebagian dari waktu kita untuk Tuhan. Namun sebelum kita membaca sedikit dari firman Tuhan, marilah kita bersama-sama kita berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji Tuhan, kami masih Kau beri nafas baru, Kau beri hari-hari baru bagi kami Tuhan. Kau masih memberi kesempatan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami masih ingin membaca sedikit dari firman-Mu. Berilah kami kekuatan, berilah kami Roh Kudus-Mu pada hari ini dan hari-hari yang akan datang Tuhan. Dan juga berilah akal budi bagi kami supaya kami dapat menerapkan firman ini pada kehidupan hari-hari kami. Ya Bapa, doa ini kami serahkan ke dalam nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, shalom teman-teman semua. Pada hari ini saya akan mengambil firman tentang kepastian hidup. Nah, jadi bagi kita, siapa sih kepastian hidup itu? Bagi kita umat Kristiani yang percaya akan firman Tuhan, pastinya kita tahu kan siapa kepastian hidup kita. Ya, kepastian hidup kita ialah anak Allah sendiri, ya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kenapa sih Tuhan Yesus menjadikan? Mengapa sih Tuhan Yesus itu harus menjadi jaminan bagi kita? Nah, itu kita akan baca dulu pada Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, jadi ini ditunjukkan pada Yohanes 3 ayat 36 bahwasanya jika kita ingin memperoleh hidup yang kekal, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jaminan bagi kehidupan kekal kita. Nah, demikian juga pada 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi hidup kita itu ada pada anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semua itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, yaitu Tuhan Yesus ya. Tahu sebab kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, lalu selain sebagai jaminan kehidupan kekal kita, ada pula jaminan pengampunan dosa. Nah, jaminan pengampunan dosa ini ada pada kisah para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Yang dimaksud namanya ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu pada Kolose 2 ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi sebelum kita memperoleh hidup yang kekal ini, kita harus melaksanakan yang namanya pengampunan dosa terlebih dahulu. Jadi untuk melaksanakan pengampunan dosa supaya dosa-dosa kita diampuni, kuncinya cuma satu teman-teman. Kita harus percaya kepada nama anak Allah, yaitu siapa ya? Tuhan Yesus sendiri. Nah,
Keselamatan ini juga ada pada Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita semua diberi keselamatan, tapi keselamatan itu jangan membuat kita sombong dan memegahkan diri, karena kasih karunia itu disebabkan oleh iman, dan itu bukan hasil dari usaha kita, itu hasil dari usaha Tuhan Yesus gitu. Nah, mungkin sedikit dari firman hari ini. Marilah kita tutup dengan doa ya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberi keselamatan bagi kami, Engkau masih memberi nafas baru bagi kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar sedikit tentang keselamatan, tentang Tuhan yang rela mati demi keselamatan bagi kita, para anak-anak-Mu. Ya Tuhan, restuilah kami supaya menjadi murid-Mu yang selalu setia kepadamu. Semoga pada pagi hari kami, Kau masih memberi kepastian tentang hidup bagi kami. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami serahkan ke dalam nama-Mu yang hidup dan berkuasa alas panjang segala masa.